Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali ada pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan dapat beribadah yang walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang mengatakan mengejar hadir-Mu. Kita naikkan pujian ini dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan itu adalah rindu kita kepada Tuhan. Padamu itu rinduku.
Doa pembukaan akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Abiaryung MTH. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur pertolongan-Mu nyata bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan ini. Terlebih kami boleh bersama-sama di dalam persekutuan ini, kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Dari awalnya persekutuan ini bahkan berakhir kami serahkan dan percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, ada sukacita, pastinya ada sukacita pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kesehatan, kekuatan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur, oleh karena itu kita menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, hatiku percaya. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita kita pada Tuhan. Dan saya harap jemaat yang ada di rumah juga bertepuk tangan untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindunganku. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindunganku. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, selidiki aku, selidiki hatiku ya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita.
aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan di tengah-tengah ibadah kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan iman percaya kami hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu hamba mohon kiranya roh daripada Allah hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, menguasai ruangan dengan kuasa Tuhan sendiri. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan, jadikan hamba berkat bagi jemaat yang sedang duduk untuk mendengar firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan dari awal pertengahan ke akhirnya, kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada siang hari ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat siang salam untuk kita. Dan saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-25 yang berkata demikian. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita
seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-25, saya menarik satu kesimpulan yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini, yaitu hidup dalam ketekunan. Hidup dalam ketekunan. Berbicara tentang hidup dalam ketekunan, ini bukan sebuah hal yang mudah kita lakukan. Seringkali seseorang diperhadapkan dengan keputusasaan, kekecewaan, keletihan, dan ketidaksanggupan. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara dan kembali melihat sejarah, telah membuktikan bahwa orang-orang yang sukses dikatakan di sana adalah salah satunya disebabkan karena ketekunan, tekun di dalam segala hal. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala rintangan dapat dilewati. Karena saya dan saudara-saudara dikatakan bertekad untuk menekuni atau tekun dalam sesuatu, dan pada akhirnya itu menghasilkan sesuatu yang baik bagi saya dan saudara-saudara. Mengapa? Dengan tercapainya apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada hari ini, hidup dalam ketekunan. Bagaimanakah kita tetap hidup dalam ketekunan? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23, saya simpulkan ini, hidup dalam ketekunan yang pertama adalah kita harus tekun dalam iman. Ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Hal ini berbicara kepada saya dan saudara-saudara, kita harus tekun dalam iman. Kalau kita melihat Ibrani pasal 11, ayatnya yang pertama, karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Sebagai dasar kita untuk melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya ayat ini mengingatkan saya dan saudara, bagaimana kita hidup dalam ketekunan ini. Kita harus tekun dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tekun dalam iman yang dimaksudkan di sini adalah supaya kita selalu memelihara hidup kita, memelihara iman kita kepada Tuhan. Dan kita harus mengalami apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Apa yang saya sampaikan tadi sebagai pendahuluan kita. Mengapa Bapak Ibu, saudara, hidup dalam ketekunan ini bukan sebuah hal yang mudah kita lakukan. Tetapi kita ingat bagaimana kita hidup dalam ketekunan. Kita harus tekun dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Injil, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 berkata seperti ini. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, godaan yang kemungkinan besar akan kita hadapi adalah adanya sebuah atau goncangan karena ajaran sesat. Goncangan karena ajaran sesat yang membuat kita putus asa dan kecewa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimanakah kita menghadapi semuanya itu? Kita harus tekun dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara, diharapkan kepada kita supaya jangan kita tergoda, terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia ini. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu saudara, kurang lebih 5 bulan mungkin kita tidak melaksanakan ibadah di gereja bersama-sama.
Dan kita melaksanakan ibadah kita di rumah masing-masing. Dalam situasi kondisi yang saat ini, kita harus kuat. Jangan terpengaruh, jangan tergoda oleh keadaan dunia ini yang menyesatkan kita, membawa kita jatuh ke dalam godaan dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus hidup dalam ketekunan, tekun dalam iman, percaya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, dalam hal apa kita hidup dalam ketekunan? Ayatnya yang ke-24, hidup kita harus tekun dalam berbuat baik. Yang pertama tadi tekun dalam iman, yang kedua tekun dalam berbuat baik. Hidup atau tekun berbuat baik ialah kita harus tekun berbuat baik kepada siapapun. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Berdasarkan firman Tuhan yang saya baca untuk kita, 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13, ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Maka kita diberi suatu motivasi supaya jangan kita bosan-bosan, jangan kita pernah berhenti, jangan kita pernah mengurangi dalam hal berbuat baik kepada siapapun juga. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 berkata, berbuat baik kepada siapakah kita? Tentunya menurut Galatia pasal 6 ayat yang ke-10, berbuat baik kepada semua orang. Penekanan dalam Galatia pasal 6 ayat 10, berbuat baik kepada semua orang. Kemudian terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Penekanan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, berbuat baik kepada siapapun. Siapapun dia, kita harus tekun berbuat baik. Melakukan sesuatu yang baik. Memberi semangat, motivasi, dorongan kepada siapapun. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita. Maka kita diberi motivasi supaya jangan bosan-bosan. Jangan pernah kita berhenti. Jangan kita pernah mengurangi dalam hal berbuat baik kepada siapapun juga. Nah, ini yang ditekankan Rasul Paulus kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam poin yang kedua ini mengingatkan saya dan saudara, kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan. Kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kehidupan, berbagai-bagai keadaan dunia yang membuat kita menurut kita tidak ada harapan melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Dalam arti ini berbicara tentang bagaimana kita berbuat baik kepada semua orang, saling membantu dan menolong satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang Rasul Paulus inginkan terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, hidup dalam ketekunan. Hidup dalam ketekunan yang dimaksudkan dalam ayat pembacaan kita. Yang ketiga adalah kita harus tekun untuk teguh berpegang pada kepercayaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ketiga yang harus kita lakukan terkait dengan hidup dalam ketekunan ialah kita harus tekun untuk berpegang pada kepercayaan kita, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus merupakan pemimpin hidup
dan iman kita. Dialah yang akan membuat pengharapan kita menjadi pasti. Dan oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk sampai kepada garis akhir. Mengapa? Dengan tetap teguh berpegang pada kepercayaan iman kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan kita. Allah yang kita sembah, yang kita muliakan di dalam hidup ini. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hidup dalam ketekunan, harus tekun untuk teguh berpegang kepada kepercayaan kita, hanya Yesus Kristus saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kondisi kita saat ini menghadapi virus corona ini. Apakah kita tetap berpegang, percaya kepada kuasa Tuhan itu? Tuhan yang mampu melakukan segala perkara ajaib dalam hidup kita. Saya tekankan Ibrani pasal 11 ayat pertama, karena iman itu dasarnya untuk kita melangkah, melakukan segala sesuatu. Percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi dan alami dalam hidup kita ini. Tekun untuk teguh berpegang kepada kepercayaan kita. Jangan kita tergeser sedikit pun. Tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bagaimanakah kita tetap hidup tekun di dalam Tuhan itu? Kita harus tekun dalam iman kita. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melakukan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Imanilah itu. Yang kedua, tekun berbuat baik kepada semua orang. Yang ketiga, tekun berpegang pada kepercayaan kita. Hanya Yesus saja satu-satu jalan keselamatan itu. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengajar kepada kami hidup dalam ketekunan. Hamba adalah manusia terbatas untuk menjelaskan firman Tuhan selebih detail kepada jemaat-Mu. Keyakinan iman kami, kiranya Roh Kudus Allah akan bekerja dalam kehidupan kami. Membuat kami memahami firman Tuhan, mengerti firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan ini. Supaya kami tetap hidup dalam ketekunan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Kiranya Roh Kudus akan bekerja terus dalam hidup kami, untuk kami melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 209, Kewajiban-Mu yang mulia. Persembahan akan kita berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Wajib-Mu sesudah Kau diberi selamat dan tebusan yang besar. Ya itulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, perkuatkan
rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, perkuatan yang darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di pagi hari ini bersama-sama menaikkan setiap pergumulan kita dalam doa syafaat kita. Oleh karena itu, mari kita satu dalam doa. Kami memuji Engkau Allah yang besar dan ajaib, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kami, memberkati kami sampai hari ini. Dengan kekuatan kesehatan yang ada, kami boleh Tuhan perkenankan kembali ada dalam persekutuan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan kami pun bersyukur karena sepekan Tuhan sudah memberkati kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Sampai hari ini kami terpelihara dengan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami sadar sebagai manusia biasa, kami kadangkala gagal menyenangkan Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Engkau, baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami. Oleh karena itu di pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati, mengakui setiap kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni dan menguduskan kami, sehingga kami pun layak di hadapan Tuhan, layak memuji Tuhan, bahkan menyampaikan setiap pergumulan, permohonan kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengampunan-Mu sempurna bagi kami, membawa kami untuk terus melihat kemurahan Tuhan tidak ada batasnya dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan dan Allah kami, saat ini kami datang bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang besar bagi beberapa jemaat kami yang Tuhan anugerahkan usia setahun dalam kehidupan mereka secara pribadi, bahkan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami memohon biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka semua saat Tuhan menganugerahkan usia 1 tahun dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dan indah, bahkan penyertaan-Mu tetap sempurna bagi mereka. Karuniakan kekuatan, kesehatan, bahkan kebahagiaan serta umur panjang dalam hidup mereka, sehingga senantiasa mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan ini dan tetap mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan jemaat kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka di usia yang sudah lanjut ini, berikan kekuatan, kesehatan, berikan kemampuan hari demi hari menjalani dan menikmati kehidupan bersama dengan keluarga masing-masing, bersama dengan anak-anak, cucu, bahkan cicit mereka. Kami pun memohon biarlah perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap ada bagi mereka, untuk mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang mengandung. Tuhan Engkau menolong, memberkati janin yang ada di dalam kandungan, biarlah tetap tumbuh dengan sehat dan kuat. Bahkan sampai hari melahirkan pun kami percaya pertolongan Tuhan akan tetap sempurna bagi mereka. Persiapan-kesiapan mereka kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami berdoa terus menyerahkan seluruh keberadaan, kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terlebih khusus kami tetap memohon belas kasihan Tuhan bagi beberapa jemaat kami yang sampai hari ini masih bergumul dengan sakit, penyakit yang mereka derita dan alami. Kami tetap menyerahkan keberadaan hidup mereka dalam tangan kuasa-Mu, baik Bapak Agustinus Langiran, Bapak Sadirin Ingan, Bapak Yohanes Sawen, Bapak Nikodemus Sere, Ibu Noria Daring, Ibu Rosnani Agung, Ibu Ambek Kamasi, Ibu Happy Laing, Ibu istri dari Bapak Napoleon, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Tuhan, Engkau menjamah memulihkan keberadaan kehidupan mereka, bahkan oleh kuasa darah-Mu mereka boleh terus dikuatkan, diberikan semangat dalam proses demi proses, dalam perawatan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja secara luar biasa dan akhirnya mereka boleh menikmati pemulihan yang sempurna, bahkan kesembuhan yang sejati yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih memberkati keluarga yang mendampingi, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, bahkan semangat hari demi hari. Terpujilah Tuhan dan Allah kami tetap menyerahkan keberadaan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dalam setiap tugas, tanggung jawab dan pekerjaan, baik sebagai pegawai negeri, wira swasta, petani, TNI, Polri, sebagai mahasiswa, bahkan siswa. Tuhan menolong setiap jemaat-Mu melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka hari demi hari, di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa kami, bahkan kota kami seperti ini. Kami tetap memohon perlindungan Tuhan, agar seluruh jemaat-Mu tetap ada dalam keadaan baik, sehat, dan kami pun boleh menikmati keamanan yang daripada Tuhan sendiri. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan mereka masing-masing, di tengah-tengah pendidikan mereka masing-masing, kami tetap memohon hikmat yang daripada Tuhan, Engkau karuniakan bagi mereka untuk mereka melakukan semua tugas tanggung jawab ini dengan senantiasa mengandalkan Engkau di dalam seluruh apa yang boleh mereka kerjakan. Kami tetap berdoa, menyerahkan setiap pergumulan yang mereka alami, bergumul untuk kehidupan keluarga, untuk anak-anak, untuk orang tua mungkin. Kami percaya segala sesuatu yang kami sampaikan di hadapan Tuhan akan senantiasa ada di hati Tuhan, dan tepat pada waktu Tuhan yang terbaiklah Engkau menjawabnya bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan badan pengurus jemaat, bahkan juga staf penggembalaan dalam melakukan setiap tugas pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan mengaruniakan hikmat dan kemampuan. Biarlah Roh Allah yang hidup akan senantiasa menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk boleh melakukan setiap tugas pelayanan kami, dan nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Setiap program demi program yang ada di dalam jemaat kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan di sepanjang tahun ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan terlebih tetap kami berdoa untuk setiap pos PU, pos PI yang ditangani oleh jemaat kami di tempat ini, baik yang ada di daerah kota Samarinda ini, di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Tuhan Engkau tetap memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di pos PU yang ada. Biarlah senantiasa mereka tetap bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan, akan senantiasa apa yang boleh mereka butuhkan, Tuhan Engkau mempercukupkannya. Hamba-hamba-Mu yang melayani pun Tuhan berkati di dalam setiap apa yang boleh mereka perlukan. Tuhan Engkau menyediakan bagi mereka. Terpujilah Tuhan dan Allah kami tetap berdoa menyerahkan proses pembangunan menara gereja. Biarlah senantiasa ada dalam campur tangan Tuhan,
setiap biaya yang dibutuhkan, Tuhan Engkau mempercukupkannya, dan biarlah senantiasa berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di sorga, kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di tengah-tengah kondisi dan situasi bangsa kami yang seperti ini, kami tetap memohon belas kasihan Tuhan. Engkau memulihkan keadaan bangsa kami di saat ini. Biarlah senantiasa apa yang dialami oleh bangsa ini, bahkan kota kami, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan, kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga hari demi hari kami pun tetap kuat dan sehat menjalani kehidupan kami, menjalani setiap aktivitas kami. Memberkati pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Menolong mereka dengan hikmat dan akal budi di dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka. Sehingga semua boleh dilakukan karena campur tangan Tuhan sendiri bagi mereka semua. Dan tetap kami pun boleh bersyukur karena Tuhan senantiasa ada memberkati bangsa dan negara ini, bahkan terlebih memberkati setiap pemerintah kami. Kami berdoa juga untuk pemerintah Kalimantan Timur, bahkan kota Samarinda secara khusus. Menolong mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka, dan biarlah kasih dan rahmat Tuhan menaungi kehidupan mereka hari demi hari, melingkupi kehidupan mereka sehingga mereka pun ada dalam keadaan aman, bahkan juga terlindung dari hal-hal yang terjadi di sekitar bangsa kami, bahkan juga di kota kami Samarinda. Terpujilah Tuhan Yesus dan Allah kami. Kami berdoa secara khusus menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia dari pusat, wilayah, daerah, bahkan sampai ke jemaat-jemaat lokal. Tuhan memberkati setiap pemimpin kami, baik yang ada di pusat, di wilayah, bahkan di daerah. Tuhan menolong mereka dengan hikmat dan kemampuan dalam melakukan setiap tugas pelayanan, bahkan dalam setiap program demi program yang ada di sepanjang tahun ini. Biarlah senantiasa berjalan sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan bagi organisasi kami, sehingga senantiasa nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk daerah kota Samarinda. Tuhan memberkati bahkan setiap pekerja yang ada di daerah kota Samarinda, yang melayani di setiap jemaat-jemaat lokal. Tuhan menolong kami semua sebagai manusia biasa. Kami kadang terbatas, tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, menolong kami, memampukan kami melakukan setiap tugas pelayanan ini. Oleh karena itu biarlah Tuhan memberkati kami dengan hikmat dan kemampuan hari demi hari untuk boleh melakukan tugas pelayanan ini, sehingga semuanya boleh dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan dan Allah kami, bersyukur karena Tuhan memberkati kami di sepanjang kehidupan kami, bahkan sepekan yang sudah kami lewati, dengan berkat-berkat jasmani dan juga berkat rohani. Sehingga sebagai wujud ungkapan syukur kami di hari ini, jemaat Tuhan boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang sudah diberi, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberi dalam setiap tugas, tanggung jawab, pelayanan, bahkan pendidikan, biarlah apa saja yang mereka perbuat senantiasa berhasil, karena Tuhan menolong dan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami sepekan ke depan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Ini doa, syukur dan syafaat kami di pagi hari ini Tuhan. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya berlimpah. El Shaddai. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur pada hari ini oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan dalam ibadah yang telah kami laksanakan bersama-sama. Kami telah memuji nama Tuhan, kami telah memberi persembahan kami, dan kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan terus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Demikian juga kami berdoa, kami akan melaksanakan semua kegiatan aktivitas kami, mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Tuhan, Kau menyertai, memberkati, berkekuatan kepada jemaat kami. Kiranya kami dapat melaksanakan semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Dia yang memanggil kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Puji Allah. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.
atas nama staf pengembalaan dan Badan Pengurus Gereja Kembang Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan yang terlibat bersama-sama kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.